Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif, Dr. Haji Hidayatullah, SPN. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi Salam wabarakatuh. salam kebajikan. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu sekalian, para audien. wabarakatuh. Terdengar, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasim Latif, Bapak Dr. Fajar Rahmat Dwi Miarsa, SH, MH, Bapak Kaprodi S1 Hukum UMAHA, Bapak Ahmad Heru Ramadhani, SH, MH, dan tentunya yang sama-sama kita hormati sumber hebat kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Yeni Fitrianingsi, AMD Kebidanan STRKEP MHC PHM dari Universitas Sunan Giri, dan juga Bapak Dr. Rohadi, spesialis bedah saraf, subspesialis neurologi onkologi, konsultan MHKes FINPS FICS dari Universitas Mataram, dan juga Mbak Moderator, Mbak Situ Nurianti, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar hukum pada hari ini yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Dekan dan Bapak Kaprodi yang luar biasa yang sudah istiqomah rutin konsisten untuk mengadakan webinar hukum ini. Begitu juga narasumber hebat kita yang sudah jauh-jauh dari kami juga menyempatkan untuk memberikan ilmunya, membagi ilmunya pada kita semua. Bapak Ibu sekalian, webinar yang bertopik ur- urgensi kesiapan dokter lokal dan dokter asing dalam berpraktek di Indonesia ini memang lagi hangat dibicarakan di kalangan tenaga kesehatan dan tenaga medik. Kita tahu semenjak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan disahkan pada Agustus tahun 2023, ada semacam turbulensi di regulasi kesehatan kita. Ada beberapa pasal yang memang menjadi perdebatan, menjadi kontroversial di antara sejawat-sejawat baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Contoh ada juga pasal selain yang tentang dokter asing ini adalah pasal semacam eh, kolegium. Dulunya kolegium adalah Kolegium Kedokteran Indonesia dan ada Kolegium Kesehatan Indonesia, di mana kolegium adalah di bawah organisasi profesi sesuai bidang keahliannya. Sekarang kolegium di bawah Konsil Kesehatan Indonesia. Sehingga kolegium pun digabungkan menjadi Kolegium Kesehatan Indonesia. Ini juga menjadi perdebatan di mana kolegium yang dulunya independen di bawah organisasi profesi sekarang di bawah pemerintah. Meskipun Bapak Menteri Kesehatan sudah menyatakan bahwa akan menjamin independensi dari Kolegium Kesehatan Indonesia ini nantinya. Begitu juga ada pasal yang juga cukup hangat dibicarakan, yaitu tentang eh, diizinkannya dokter asing dan juga tenaga kesehatan asing untuk masuk ke Indonesia. Salah satunya yang cukup menjadi perdebatan adalah bahwa tenaga kesehatan atau dokter yang masuk ke Indonesia, atau dokter asing masuk ke Indonesia tidak harus menguasai bahasa Indonesia. Di salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 17 itu dinyatakan bahwa fasilitas kesehatan yang memperkerjakan dokter atau tenaga kesehatan asing, maka memang tidak secara eksplisit disebutkan tidak harus menguasai bahasa Indonesia, tapi di situ disebutkan fasilitas kesehatan harus menyediakan atau menyiapkan pelatihan bahasa Indonesia dan juga menyiapkan penerjemah. Menjadi persoalan tersendiri ketika ada penerjemah masuk ke dalam ruang periksa dokter. Yang pertama, masalah tentang kerahasiaan medik. Karena hak privasi kerahasiaan medik pasien ini adalah menjadi hak mutlak dari pasien. Padahal di situ kemudian ada penerjemah yang masuk di dalam ruang praktek. Ini menjadi kontroversi juga.
Yang kedua yang paling penting, kemampuan dasar seorang dokter adalah melakukan salah satunya adalah melakukan wawancara atau kalau kita menyebut melakukan anamnesa, di mana anamnesa atau wawancara yang baik kepada seorang pasien itu sudah bisa 70 sampai 80% menegakkan diagnosa tanpa harus pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lain. Wawancara yang baik atau anamnesa yang baik sudah mendukung 70 sampai 80% diagnosa seorang pasien. Bagaimana kalau kemudian dokter asing tersebut tidak menguasai bahasa Indonesia bisa melakukan wawancara yang baik kepada pasien-pasien Indonesia. Begitu juga kompleksitas masalah penyakit di Indonesia yang memang boleh dibilang paling kompleks, paling variatif di seluruh dunia. Apakah kemudian dokter asing yang masuk ke sini tidak harus seperti dokter kita yang harus intensif dulu 1 tahun, harus dikirim di daerah terpencil untuk mengasah ilmunya sebelum akhirnya bisa berpraktek mandiri. Hal-hal seperti itu menjadi perbincangan hangat, menjadi kontroversi di antara pemerintah dan juga sejawat-sejawat, belum lagi hal lainnya. Tetapi di satu sisi kita juga tidak boleh kemudian sekedar suudzon atau berprasangka buruk kepada pemerintah. Jangan-jangan memang ada maksud baik dari pemerintah terhadap regulasi-regulasi masuknya dokter asing ini. Maka diharapkan di forum pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama, kita menimba ilmu dari dua narasumber yang hebat ini, nantinya akan bisa ada solusi ke depan tentang ini, sehingga tidak terkesan bahwa kita para dokter ini seakan-akan merasa terancam dengan adanya dokter. Tidak seperti itu. Harapannya ke depan adalah dari diskusi hari ini bisa ada solusi, dan yang paling penting adalah kita bisa duduk bersama dengan stakeholder, dengan pemerintah. Karena selama ini ruang komunikasi ini antara pemerintah dalam hari ini Kemenkes dengan para sejawat dokter ini sepertinya terputus atau kurang terjalin dengan baik. Maka moga-moga diinisiasi oleh Fakultas Hukum Universitas Ma'arif Hasyim Latif bisa memberi kanalisasi komunikasi antara kita-kita sejawat dokter atau kesehatan dan kesehatan dengan pemerintah. Dan juga saya mau melempar isu lainnya, semoga webinar hukum tentang kesehatan ini tidak hanya di sini. Ada isu yang juga lagi menarik, lagi hangat, dan juga beberapa hari ini berseliweran di media, yaitu tentang BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan dan baik itu Direktur Utama BPJS Kesehatan maupun Menteri Kesehatan sudah angkat tangan bahwa BPJS Kesehatan tidak mampu mengcover segala penyakit, bahwa kemudian terjadi beberapa tindakan semacam arogansi BPJS Kesehatan atau mungkin tindakan sepihak dari BPJS Kesehatan terhadap vaskes dan para dokter-dokter sehingga ada ketimpangan dalam PKS. Semoga nanti di webinar yang ke depan bisa kita undang atau kita laksanakan webinar tentang hubungan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan teman-teman sejawat ini. Baik ditinjau dari kontrak kerjasama antara Vaskes dengan itu, atau dengan kita pelayan kesehatan yang selama ini berhubungan baik atau berhubungan langsung dengan pasien. Semoga ke depan Fakultas Hukum juga bisa mengangkat tema ini yang lagi hangat juga di webinar berikutnya. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf karena saya harus ditunggu acara lain. Jadi mungkin setelah ini saya akan live, tapi setelah itu nanti insya Allah saya akan gabung lagi. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Baik, terima kasih Bapak Rektor Dr. Haji Hidayatullah SPN untuk sambutannya. Acara selanjutnya akan membawa kita pada inti pembahasan kita hari ini. Saya harap para hadirin sekalian telah siap untuk menyiapkan diskusi yang sangat menarik mengenai tema urgensi kesiapan dokter lokal dan dokter asing dalam praktik di Indonesia. Mari kita simak Mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita yang berpengalaman di bidang ini. Setelah sesi penyampaian materi,
akan ada waktu untuk diskusi, jadi silakan siapkan pertanyaan Anda. Selamat mengikuti. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Yeni Fitrianingsi, ahli media kebidanan, sarjana terapan kebidanan, magister manajemen, perawat kesehatan dan kesehatan masyarakat. Ada pepatah yang pernah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya membacakan CV beliau. Aktifkan kamera, please. Nama lengkap, Dr. Yeni Fitrianingsi, ahli media kebidanan, sarjana terapan kebidanan, magister manajemen perawatan kesehatan dan kesehatan masyarakat. NU PTK 163577267323034 NIDN 0700394404 tempat dan tanggal lahir Sidoarjo 3 Maret 1994 jenis kelamin perempuan agama Islam alamat rumah Dusun Macean Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Alamat kantor Jalan Brigjen Katamso 2, Bandilan, Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mata kuliah yang diampu Hukum Kesehatan, Kombes S2, Google Scholar Unsuri AC.id. Riwayat jabatan yang pertama jabatan Ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024 sampai sekarang. Kedua, RSIA Sukodono Sidoarjo tahun 2022. Tiga, jabatan Kabid RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto tahun 2019. Yang keempat, RSUD RTT Notopuro Sidoarjo tahun 2017. Pengalaman menulis buku. 1. Penulis kelima Yeni Fitrianingsi, Hubungan Masyarakat tahun 2024, Unsuri Surabaya 978 62388911511. Riwayat pendidikan, gelar dan non-gelar. 1. S3 Pendidikan Untak tamat tahun 2023 tempat Surabaya. 2. Tingkat S2 MH Pendidikan Untak tamat tahun 2019 tempat Surabaya. 3. S1 Pendidikan Untak Unika tempat tamat tahun 2017 Kediri. Riwayat pelatihan 1 CPHM tahun 2024. Pengalaman menulis artikel ilmiah pada jurnal dan PKM pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, pelimpahan wewenang doktor kepada profesi perawat dalam tingkat medis dari perspektif hukum dan lain sebagainya. Kepada Dr. Yeni Fitrianingsi, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Dr. Hidayatullah, Bapak Dekan Dr. Fajar, Bapak Kaprodi, Pak Heru, dan pemateri kedua Dr. Rohadi, dan yang lainnya. Di sini
Mohon izin Ibu Dokter, suaranya sudah tidak terdengar. Ya, nge-lag ya, Bu. Ya, nih. Betul kan? Iya. Udah kelihatan Baik Ibu, Bapak atau Ibu? sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Udah kelihatan. Sampun. Baik, sudah jelas. Saya yaitu membahas tentang urgensi kesiapan dokter lokal dan dokter asing dalam berpraktik di Indonesia. Konsep urgensi kesiapan dokter lokal dan dokter asing dalam berpraktik di Indonesia. Di sini saya membahas konsep dulu, adanya pendahuluan. Masalah kekurangan tenaga medis, terutama dokter di Indonesia, merupakan isu yang kompleks dan terus menjadi perhatian untuk mengatasi hal ini. Pemerintah seringkali mempertimbangkan opsi mendatangkan dokter asing, namun kehadiran dokter asing ini tidak boleh sembarangan, melainkan harus diiringi dengan kesiapan yang matang dari yang Mohon kedua izin, yaitu Ibu. kita membahas Mohon izin Ibu, suaranya putus-putus. dokter lokal, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana dunia kedokteran terus berkembang pesat. Dokter lokal perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Yang kedua, distribusi dokter yang tidak merata. Yang dimaksud di sini, apabila konsentrasi dokter di kota-kota besar seringkali menyebabkan kekurangan tenaga medis di daerah terpencil. Pemerintah perlu mendorong distribusi dokter yang lebih merata. Yang ketiga, adanya standar kompetensi, di mana adanya standar kompetensi yang jelas akan menjamin kualitas. Yang terakhir ada peningkatan kualitas pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Slide selanjutnya yaitu dokter asing. Itu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dokter asing dapat membawa pengetahuan dan teknologi medis terbaru yang belum ada di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, perluasan akses pelayanan kesehatan. Kehadiran dokter asing dapat membantu memenuhi kebutuhan pelayanan. Dalam arti di sini, di daerah-daerah yang kekurangan tentang medis.
Yang ketiga, adaptasi. Ini adalah dokter asing perlu memahami sistem kesehatan Indonesia, termasuk regulasi budaya dan kondisi sosial masyarakat. Urgensi kesiapan bersama, adanya kolaborasi, evaluasi kompetensi, dan regulasi yang jelas. Yang masuk di sini ada untuk pentingnya urgensi kesiapan bersama, penting untuk membangun kolaborasi yang baik antara dokter lokal dan dokter asing. Hal ini akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman kedua belah pihak. Yang kedua, adanya evaluasi kompetensi, yaitu baik dokter lokal maupun asing perlu mengikuti evaluasi kompetensi secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, adanya regulasi yang jelas, di mana regulasi dalam pemerintah saat ini perlu membuat regulasi yang jelas dan komprehensif terkait praktek kedokteran, baik untuk dokter lokal maupun asing. Kesiapan dalam pelayanan, di sini adanya kualitas pelayanan kesehatan. Kesiapan dokter akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan, di mana yang diterima oleh masyarakat. Kesehatan masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan yang berkualitas, di mana akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pada kepercayaan masyarakat, adanya masyarakat akan lebih percaya pada sistem kesehatan jika pelayanan yang diberikan berkualitas. Yang terakhir, adanya pengembangan sektor kesehatan, kesiapan dokter akan mendukung pengembangan sektor kesehatan secara berkelanjutan. Dari hal tersebut, adanya kesiapan dokter baik lokal maupun asing merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah, lembaga, profesi, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sinergi dokter lokal dan dokter asing, transfer ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pelayanan, percepatan pengembangan kesehatan. Untuk transfer ilmu pengetahuan, apabila kehadiran dokter asing dapat menjadikan kesempatan bagi dokter lokal untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka, di mana dokter asing dapat berbagi pengalaman dan keahlian mereka di bidang yang spesifik. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan, adanya kolaborasi antara dokter lokal dan dokter asing dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan, layanan yang lebih komprehensif kepada pasien, percepatan pembangunan kesehatan. Dengan adanya tambahan tenaga medis diharapkan dapat mempercepat pembangunan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga medis. Nah, di sini adanya tantangan yang dihadapi dokter lokal, yaitu adanya dan ada tantangan yang dihadapi dokter asing, adaptasi dengan sistem kesehatan Indonesia, hambatan bahasa, perbedaan budaya. Tantangan bersama, adanya keterbatasan anggaran, persepsi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, namun harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, kesiapan dokter lokal dan dokter asing, serta sinergi yang baik antara keduanya merupakan kunci keberhasilan program ini. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk fasilitas maupun kebijakan untuk memastikan keberlangsungan program ini. Problem hukum pengadaan dokter asing di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Kesehatan tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan terhadap pengadaan dokter asing di Indonesia. Selain itu, keberadaan dalam hal tersebut dijelaskan di sini pada dasarnya mendapatkan dokter asing
Undang-Undang Nomor 17 terasing sebagaimana diatur pasal 251 ayat 1 yang menyebutkan jika tenaga medis, spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tentu warga negara asing lulusan luar negeri dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan ketentuan jika terdapat permintaan tersebut, proses evakuasi kompetensi dan akan melakukan praktik. Yang pertama ada sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik medis yang diatur pasal 440 ayat 1. Yang terakhir adalah kesimpulan dokter baik lokal maupun asing merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah, lembaga, profesi, dan seluruh pemangku kepentingan kehadiran dokter asing di Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, namun harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, kesiapan dokter lokal dan dokter asing, serta sinergi yang baik antara keduanya merupakan keberhasilan program ini. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan dukungan yang memadai baik dalam bentuk fasilitas maupun kebijakan untuk memastikan keberlangsungan program ini. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi dokter saat ini di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan solusi yang kompleks dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia. Sekian dari kami, saya kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Dengar gak sih? Baik, terima kasih kepada Dr. Yani Fitrianingsih. Kita telah mendengarkan paparan yang sangat menarik. Untuk sesi tanya jawab, saya pindah nanti di pemaparan yang kedua. Setelah pemaparan yang kedua ya. Selanjutnya pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Rohadi, spesialis bedah saraf, subspesial neuroonkologi, konsultan magister hukum kesehatan, Fellow of the Indonesia, Fellow of the International College of Surgeons. Nama lengkap Dr. Hadi, spesial bedah saraf, sub SPNUNK, MH SINPS, Ada informasi bahwa ya sudah jabatan lektor kepala pangkat atau golongan pembina 4 garing A 1 Oktober 2024. Riwayat pendidikan nonformal ini sangat banyak ya, jadi tidak saya sebutkan satu persatu. Baik kepada Dr. Hadi, waktu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Dr. Haji Hidayatullah, spesialis neurologi, kemudian Bapak Dekan FH Fakultas Hukum UMAHA, Dr. Fajar Rahmat Dwi Miarsa SHMH, Bapak Kaprodi Fakultas Hukum, S1 Hukum, Pak Ahmad Heru Ramadan SHMH. Pembicara pertama Dr. Yeni Petraningsi AMD Cup, STR Cup, MH, CPM. Kemudian teman-teman para peserta yang hadir di webinar kali ini. Terima kasih Pak Kaprodi dan Pak Dekan serta Pak Rektor sudah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi kalau Bu Yeni sudah bicara tentang beberapa regulasi dan judulnya ini sama kebetulan ya. Jadi, tapi saya ingin bicara dari konsep best practice yang kami alami selama ini, di mana kebetulan kami banyak berjibaku di masalah distribusi dokter, kemudian sarpras dan sebagainya di lapangan ya. Nah, slide saya kelihatan ya, Dek Siti ya.
Kelihatan, kelihatan. Siap. Eh, Beberapa aspek penting di dalam urgensi kesiapan dokter lokal maupun dokter asing untuk berpraktik di Indonesia. Pertama, tadi Bu Yeni sudah bicara tentang bagaimana kualitas pelayanan kesehatan kita. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini sangat luas, di mana di lebih dari 17.000 pulau dan kalau kita lihat realitas saat ini adalah terjadi maldistribusi kualitas pelayanan, yaitu di mana sisi barat justru kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan di tengah dan timur. Kemudian yang berikutnya tadi mengenai adaptasi bagaimana kebutuhan masyarakat tentu tidak bisa disamakan antara kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan di daerah barat, di daerah tengah maupun ada beberapa spesifik khusus sehingga perlu ini identifikasi dan bagaimana memecahkan solusi bersama. Kemudian nah, ini tadi Bu Yeni sudah bicara tentang regulasi pemerintah yang kita juga lihat banyak sekali overlapping ya, jadi beberapa regulasi hukum kita sehingga memang harus ada sinkronisasi. Sebenarnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu tujuannya adalah salah satu yang baik adalah sinkronisasi aturan di negara kita, tapi mungkin beberapa aspek yang memang belum maksimal dilakukan dan memang regulasi ini harus ke depan harus diperjuangkan bagaimana sinerginya bersama ya. Nah, yang pertama untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan, jadi sangat penting dilakukan, terutama di daerah 3T yang kita sebut sekarang tadi, yang terdalam, terluar dan pinggiran ya, jadi yang terpencil dan tentu agak susah ini, di mana dokter asing dapat mengatasi tadi Bu Yani sudah bicara bisa, tapi tentu dengan tanda kutip kita lihat regulasi Lex Poster yang terbaru tentang ini di mana di Undang-Undang Nomor 17 dan nanti Permenkes tentang regulasi dokter asing ini tentu ada yang spesifik juga. Dan bagaimana dokter lokal kita ini harus memastikan keberlanjutan pelayanan ya. Jadi kehadiran dokter asing sebenarnya baik ya. Dari dulu sebenarnya regulasinya sudah ada, adanya dokter asing untuk melakukan transfer teknologi, alih teknologi kepada kita itu sudah dilakukan sehingga apa yang terbaru dan tentu itu bisa dilakukan oleh dokter-dokter kita, tenaga medis kita di Indonesia, tapi mungkin tidak bisa semaksimal mungkin kalau fasilitas dan regulasinya tidak disamakan di seluruh Indonesia karena tentu kita berbenturan juga di mana ada undang-undang tentang yang mengatur otonomi daerah dan itu yang agak memberatkan challenge bagi kita bersama. Kemudian faktor-faktor yang mendukung, yaitu pertama bagaimana meningkatkan kompetensi daripada tenaga medis kita ya. Jadi dokter, perawat, nakes lain harusnya memiliki keterampilan yang sesuai SOP yang tertinggi. Bukankah di aspek kita disebut tenaga medis yang harus profesional, artinya profesional itu sesuai dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terkini dari bidang masing-masing, apakah dia itu dokter atau bidan maupun perawat dan sebagainya. Dan jangan lupakan ada aspek etik profesional di sana. Jadi itulah profesionalisme. Kemudian fasilitas dan teknologi medis. Dan ini saya pikir sesuatu yang memang harus dikejar oleh Indonesia, di mana pemerataan fasilitas itu harus memadai, kemudian teknologi terbaru untuk meningkatkan akurasi. Dan tentu kami alami sendiri juga di NTB. Dulu zaman kami masih dokter umum itu teknologi diagnostik, teknologi terapi itu masih minim sekali dan masih belum bisa sama. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan, kemudian pemerataan yang lebih bagus, itu akan membuat aspek pelayanan kesehatan jauh lebih baik di dalam akurasi perawatan dan pemulihan daripada masyarakat. Kemudian berikutnya adalah bagaimana aksesibilitas dan responsivitas kita bersama, bukan hanya tenaga kesehatannya, tapi juga pemerintahnya, dan akses ini mudah didapatkan oleh pasien, sehingga memudahkan di dalam pelayanan, terutama kasus-kasus yang emergensi yang tanda kutip tidak bisa juga dirujuk ke daerah yang lebih maju. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana adaptasi terhadap kebutuhan dan budaya lokal. Tentu dokter lokal dibandingkan dokter asing itu lebih memahami, mendalami tentang kondisi sosial budaya dan preferensi pasien. Tadi Pak Rektor sudah bicara bagaimana nanti ketika dokter asing tidak bisa bahasa Indonesia sehingga ada penerjemah di sana. Tentu dinamikanya adalah dengan etik profesi karena memang di mana ketika kita berpraktek itu harus ada etika profesi dan apa namanya kerahasiaan medis yang harus dijaga itu tentu yang jadi tantangan juga ya. Kemudian di sisi lain memang dokter asing
nggak mau ya harus menyesuaikan diri ketika dia ingin bekerja di kita ya, serta bagaimana menyesuaikan diri dengan sistem kita di Indonesia yang mungkin tidak bisa disamakan dengan di negara lain misalnya. Kemudian untuk itulah memang tadi ada kewajiban tadi dokter asing bisa memahami bahasa Indonesia untuk bisa 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 berpraktik dengan baik. Kemudian tentu ini akan berhasil dan menentukan keberhasilan daripada program ini. Kemudian bagaimana berikutnya adalah regulasi dan sertifikasi praktek medis. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kemenkes dalam hal ini nanti diwakili di setiap daerah itu ada Dinas Kesehatan Provinsi maupun kota kabupaten ini mengatur regulasi bersama dengan asosiasi profesi dan memang saat ini undang-undang yang terbaru asosiasi profesi itu tidak terlibat di dalam rekomendasi praktek dan rekomendasi sehingga langsung ke Dinas Kesehatan, tapi tentu karena di undang-undang yang baru pun sebenarnya di Undang-Undang Nomor 17 itu ada kewajiban Binwas itu pembinaan dan pengawasan itu dilakukan bersama oleh organisasi profesi dengan Dinas Kesehatan dan ini yang harus juga kita camkan bersama bagaimana mengatur yang baik, memastikan semua dokter baik lokal maupun asing memenuhi standar kompetensi. Jadi sebenarnya ini suatu yang memang berlaku secara global dimanapun berpraktik, jadi harus memenuhi standar yang baik. Kemudian untuk itulah bagaimana verifikasi mereka dan diakui secara internasional dari license dari bukan hanya di negaranya tapi juga di kita. Bukankah seperti kayak tenaga kesehatan dari Indonesia, seperti kita dokter juga kalau ingin berpraktek di Singapura, dia harus ada board nasional yang memverify mereka. Seperti di Amerika juga sama demikian. Dengan adanya regulasi ini, sehingga dokter lokal dan dokter asing ini bisa memenuhi standar tertinggi di dalam ujung-ujungnya adalah menjaga kualitas dan keselamatan daripada pasien. Nah, ini beberapa regulasi yang lama yang saat ini sebenarnya tidak bisa digunakan lagi ya. Contohnya misalnya untuk dokter itu ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang praktik kedokteran. Di mana dulu di sini ada izin praktek standar profesi sertifikasi bagi dokter yang bekerja di Indonesia termasuk dokter asing. Sebenarnya itu sudah lengkap di sana. Cuman kan sekarang karena ini tidak berlaku lagi maka nanti kita akan memakai lex posterior di bidang kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 17 dan ada regulasi praktek Permenkes di bawahnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ini juga memberikan landasan bagi dokter untuk berperan aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan perhatian standar praktik dan tentu ketika standar praktik itu harus ada etika profesi di sana dan ada pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Kemudian regulasi yang lain, dulu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana rumah sakit, semua rumah sakit harus memiliki akreditasi untuk sebagai bukti bahwa rumah sakit tersebut memenuhi standar mutu, sehingga Sudah kayu nih. kan dokter rumah sakit itu Mana? terakreditasi. Jadi dokter yang mau bekerja di rumah sakit tersebut harus mematuhi SOP dan pedoman yang berlaku. Semua ujung-ujungnya adalah bagaimana patient safety. Jadi bagaimana untuk memenuhi standar tertinggi dan bagaimana untuk keselamatan pasien. Berikutnya ada regulasi kita ketahui ada Permenkes nomor 2052 tahun 2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran di mana setiap dokter wajib memiliki SIP. Kemudian diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat dan hanya berlaku di lokasi praktek yang tercantum dalam SIP. Dan ini memang di undang-undang yang baru pun juga sama, jadi dia berlaku di tempatnya itu dia ditulis. Jadi tidak bisa satu SIP yang misalnya di tempatnya misalnya di Mataram terus dilakukan praktek nanti misalnya di Sidoarjo seperti itu. Dan tentu ini adalah regulasi yang harus kita pahami bersama. Termasuk dokter asing juga demikian. Kemudian Perkonsil nomor 11 tahun 2012 tentang standar kompetensi dokter juga mengatakan standar kompetensi ini adalah acuan ya. Jadi setiap kolegium sesuai dengan bidang masing-masing, termasuk dokter umum itu ada sesuai dengan SKDI misalnya dokter umum, kemudian nanti dokter berdasar seperti saya ada standar kompetensi dokter berdasar seperti itu nanti ada konsultan dan sebagainya. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Jadi semua nakes ada di Indonesia termasuk dokter program terbaru pun juga sama harus terregistrasi dan alhamdulillahnya memang di regulasi yang baru ini masuk hidup sehingga tinggal mengatur regulasi bagaimana untuk pemenuhan syarat SIP surat izin praktek atau nakes lainnya itu per 5 tahun dan itu nanti ada pemenuhan SKP-nya yang diatur.
Kita lihat misalnya di peraturan yang baru ya tentang pemerintah yang dari turunan daripada undang-undang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, kemudian turunan daripada tadi pelaksanaan dari Permen 17 tahun 2003, dikatakan bahwa pasal 658 pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing terdiri dari lulusan dalam negeri, mereka asing lulusan dalam, contohnya misalnya beberapa nakes kita, dokter kita yang dari Malaysia, kemudian dari Palestina, dari Mesir dan sebagainya itu diatur di sini bisa dilakukan praktek di Indonesia. Kemudian mereka juga yang lulusan luar negeri. Nah, pendaya gunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini, warga asing ini, sebagaimana maksud di pasal 1 ini adalah secara nasional mengutamakan penggunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia. Ada titik di peraturan ini di pasal 658 ada titik poinnya adalah bahwa lebih mengutamakan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI. Artinya memang pemerintah sudah memahami ini bagaimana kepentingan nasional sehingga beberapa regulasi yang baru termasuk dokter Indonesia WNI yang alumni dari luar negeri itu kan sekarang dia ada adaptasi, tadi Pak Rektor sudah bicara adaptasi, dan adaptasinya yang terbaru itu bukan di kolegium masing-masing tapi diambil alih oleh Kemenkes di bidang SDM dan itu nanti di Monef juga ya. Kemudian di pasal 659, tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan dalam negeri, sebagaimana dimaksud di pasal yang di atasnya tadi, harus memiliki SIP dan STR. Jadi sama, diperlakukan sama dengan kita ya. Jadi STR yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal 660, tenaga medis dan tenaga kesehatan warga asing yang lulusan dalam negeri hanya dapat melakukan praktek atas permintaan fasilitas pelayanan kesehatan pengguna dalam batasan waktu tertentu. Artinya ini harus ada usulan dari fasilitas tersebut ke dalam hal ini nanti Kemenkes yang diwakili di daerah masing-masing kan ada dinas kesehatan. Kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing tersebut yang melakukan praktek Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis dan tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu. Artinya masih sampai saat ini regulasi baru pun mengatakan ada pembatasan di sana. Kemudian tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu sebagai yang dimaksud itu dengan kualifikasi KKNI level 8 ya kerangka kualifikasi. Artinya memang mereka subspesialis atau memang sesuai dengan penjelasan yang pasal ayat 2-nya dari pasal 60 tadi. Kemudian tenaga medis dan tenaga warga negara asing ini dilarang menyelenggaraan praktek secara mandiri. Jadi jelas itu dilarang ya. Kemudian wajib mematuhi ketentuan praktek profesional yang berlaku di Indonesia. Selain ketentuan sebagaimana di atas, ya, kemudian tenaga kesehatan warga negara asing lulusan dalam memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan dan persyaratan lainnya. Jadi memang ya harus sesuai dengan undang-undang ya karena memang itu yang harus ditekankan. Kemudian pasal 661 tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri sebagaimana yang dimaksud di pasal 658 dapat melaksanakan praktek di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu. Artinya memang masih juga pembatasan ya. Jadi kemudian tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu sebagaimana yang dimaksud ini sesuai dengan KKNI level 8 sama dengan yang tenaga medis alumni dalam negeri tapi dia warga negara asing. Dalam kondisi tertentu, Menteri Kesehatan berhak mengatur, ya. Ini di ayat 3 di pasal 66 ini 661 ini mengatakan demikian. Jadi tergantung nanti menteri bagaimana kebijakannya. Nah, kita berikutnya di Permenkes RI nomor 6 tahun 2023 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan asing, yaitu ruang lingkupnya misalnya tadi, nah ini ya, jadi di KEK, sementara saat ini berlaku berdasarkan Permenkes ini masih di KEK, jadi kawasan ekonomi khusus dan wilayah non kawasan ekonomi khusus yang memang nanti ditentukan oleh menteri, ya, kemudian nah, tenaga kesehatan asing ini apa sih? Nanti alih ilmu pengetahuan, alih ilmu keterampilan, keahlian, dan teknologi, serta ketersediaan tenaga kesehatan warga negara Indonesia. Jadi kalau memang dibutuhkan di satu tempat itu, terutama di daerah KEK, itu masih kurang dokternya, terutama memang level yang bidang yang diinginkan, bisa mengundang dari lain. Nah, kemudian di ayat 2 dari pasal 3 ini mengatakan, alih ilmu pengetahuan dan keterampilan, ini untuk kepentingan perkembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan teknologi. Sebenarnya ini sudah sejak lama. Jadi kita sendiri di bidang masing-masing itu mengundang expert-expert bidangnya di luar negeri untuk memberikan alih teknologi ke kita.
Kemudian pendayagunaan warga negara asing ini hanya dapat dilakukan bagi mereka yang berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik atau kerjasama dengan kita ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya memang ya negara menentukan nakes mana yang ada ke kita dan kemudian pendayagunaan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan dan untuk melakukan praktek keprofesian di selain tenaga medis lainnya ya. Nah, itu tadi tentang pendayagunaan tenaga nakes. Berikutnya nakes asing ya. Berikutnya adalah efek jangka panjang terhadap pendidikan kedokteran dan karir dokter lokal. Nah, di mana keterlibatan dokter asing ini sebenarnya dari Bu Jenny juga sudah mengungkapkan juga inginnya tuh diharapkan memberikan impact ya, dampak positif bagi pendidikan kedokteran Indonesia, terutama bidang subspesialis yang langka. Namun ini juga menimbulkan tantangan bagi kita dokter Indonesia dengan persaingan pekerjaan. Terutama ya dengan regulasi ini tentu juga harus hati-hati bahwa jangan sampai nanti dokter asing lebih mudah memperoleh izinnya, aksesnya di fasilitas kesehatan medis terbuka. Dan kalau dari regulasi undang-undang tadi mestinya juga mengutamakan warga negara Indonesia. Kalau warga negara Indonesia yang dengan kompetensi yang langka, kemudian dia bisa juga memenuhi standar kompetensi yang tinggi, kenapa tidak bisa bersaing dengan nakes yang lain? Jelas undang-undang dan Permenkesnya kan tentang itu ya. Kemudian berikutnya adalah dukungan dari untuk program kesehatan bagi pemerintah. Tentu kita ketahui ya teman-teman semua yang hadir saat ini, kita ini ada JKN dan tunggal. Tadi Pak Rektor sudah bicara tentang BPJS dan saat ini BPJS ini tidak baik-baik saja ya. Dan tentu memang harus ada bagaimana solusi terbaik untuk JKN ini dan tentu eh, bagaimana keadilan bagi nakes juga harus diperhatikan dan sinergi antara dokter asing untuk yang membawa teknologi terbaru dan dokter lokal melalui konteks yang lokal sangat berharga memang. Untuk apa sebenarnya regulasi ini diadakan? Sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan target kesehatan nasional kita yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh internasional. Nah ini gambar yang kami bikin ini problem-problem Indonesia itu satu maldistribusi tenaga kesehatan, kurangnya nakes daerah tengah dan timur. Untuk itulah perlu memang perguruan tinggi memperbanyak ini. Dan seperti sekarang FK tambah banyak, iya. Tapi kalau FK tambah banyak hanya di Jawa, yang saat ini Jawa dan Bali, lebih dari 25 FK baru itu ada di Jawa Bali, sementara daerah Sumatera, daerah tengah dan sebagainya tidak ada, itu sama saja tidak menyelesaikan masalah distribusi, maldistribusi daripada dokter itu. Yakinkah semua dokter yang alumni dari Jawa tersebut bisa mengabdi nanti di Papua? Ini yang jadi pertanyaan kami. Sehingga memang harus di endorse ke pemerintah bagaimana ini juga ada kewajiban pemerintah di penugasan untuk membuat FK-FK baru misalnya di daerah-daerah yang memang yang tidak ada. Kemudian masalah berikutnya adalah maldistribusi daripada sarana prasarana kesehatan yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa memang daerah barat itu jauh lebih bagus, sistem sarprasnya lebih bagus. Sebenarnya pemerintah dengan maksud sekarang adanya program Sikren itu membawa sarpras yang lebih banyak ke daerah-daerah dengan misalnya cath ke kabupaten kota itu bagus, tapi memang harus dibarengi juga dengan SDM yang harus tersedia. Gimana kalau alat ada tapi SDM tidak ada sama saja sehingga mangkrak alat itu. Kemudian bagaimana sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini sebenarnya ya harus terjangkau bagi masyarakat, tapi juga jangan juga melukai perasaan tenaga kesehatan kita. Jadi yang berkeadilan istilahnya, sehingga memang nakes kita harus juga mendapatkan layak ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana regulasi sistem kesehatan yang memang saat ini kami bilang di awal tadi overlap dan sering tumbang tindih sehingga tidak maksimal sehingga sebenarnya perlu ada sinergi bersama sehingga tujuannya daripada ini menghasilkan SDM yang berkualitas ya dan berikutnya tentu kita berharap ke depan adanya pemerataan terutama daerah tengah dan timur kemudian pemerataan juga sarana prasarana yang ada di daerah tengah dan timur itu harus kemudian ini yang paling penting lagi adalah insentif tenaga kesehatan yang berkecukupan, yang kita ketahui bersama, teman-teman itu jarang mau praktek atau mengabdikan dirinya di daerah tengah timur. Kenapa? Ini jadi problem, insentif. Ada teman kami, dokter-dokter umum, dokter spesialis itu kadang-kadang insentifnya tidak dibayarkan lebih dari 6 bulan. Ada yang hampir setahun dan sebagainya. Ini yang susah. Bahkan sampai demo berkali-kali pun juga kadang-kadang tidak juga dibayarkan. Gimana teman-teman mau berpraktek ke sana? Tentu dia akan memilih daerah lebih subur dan pendapatan insentifnya jauh lebih banyak. Ini yang jadi problem.
Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana perlindungan hukum dan negara yang pro terhadap tenaga kesehatan kita. Kita ketahui bersama, walaupun di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu di Omnibus Law Kesehatan ini dan ada turunannya itu belum semaksimal mungkin sehingga memang perlu dilakukan penguatan di dalam dan penyelarasan di dalam perlindungan. Dan kami ketika keliling ke daerah-daerah, ketika ketemu para pejabat yang ada di daerah itu selalu mengungkapkan ini, tolong tenaga kesehatan kita terlepas bukan hanya dokter tapi semua nakes itu semakin ke tengah ke timur itu kan resiko keamanan dan sebagainya tentu juga harus dikuatkan oleh mereka. Dan untuk itulah angan-angan kita di masa depan adalah bagaimana universal health coverage ini berlaku general di seluruh Indonesia. Tapi sekarang memang sudah memulai, tapi memang anggaran pembiayaan kesehatan kita belum cukup, hanya 5%. Untuk itu memang idealnya nanti kalau bisa sistem kesehatan itu pembiayaannya sama dengan pendidikan, yaitu 20%. Ya, termasuk di JKN ini, BPJS ini. Dan sekarang 2 tahun terakhir, tadi Pak Rektor bicara di tahun ini, defisit anggaran ini tentu juga tidak boleh. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah, karena bukannya regulasinya sudah jelas tentang ini. Nah, tentu kita berharap ke depan tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas sesuai dengan falsafah Pancasila yang berkeadilan, ya, kemudian juga mereka. Nah, ini tadi saya sudah bicara maldistribusi dokter yang kurang, sarpras juga minimnya insentif, kemudian kurangnya perlindungan tenaga kesehatan. Dan tentu ini harus diselesaikan. Untuk itulah memang eh, caranya adalah misalnya untuk produksi SDM ya harus juga orang-orang yang dari 3T ini harus diperbanyak ya untuk masuk ke dunia kesehatan, bukan hanya dokter tapi juga tenaga yang lain ya bidan, ya perawat, ya fisioterapi dan sebagainya tentu untuk memenuhi memecah maldistribusi itu. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Jadi adanya ketimpangan ya. Jadi faktor penyebabnya ketimpangan infrastruktur, akses pendidikan kedokteran, teman-teman yang daerah barat lebih banyak punya akses untuk menikmati pendidikan kedokteran dibandingkan daerah tengah dan timur. Itulah memang harus ada regulasi untuk 3T ini. Kemudian perbedaan gaji dan insentif, tadi sudah saya bicara bahwa di daerah perkotaan itu jauh lebih banyak dibandingkan ini dan peluang karirnya. Tapi ternyata teman-teman dari hasil saya keliling-keliling itu bukan hanya ini, tapi juga mereka ingin bagaimana daerah itu, bagaimana anak-anak mereka terjamin di dalam pendidikannya, kualitas kesehatan dan sebagainya. Tentu ini juga yang berat dan tugas kita bersama dalam ini termasuk terutama pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian kesulitan logistik dan kehidupan. Contoh misalnya teman-teman daerah PTT, daerah sangat terpencil, dia harus menempuh jalan yang panjang di atas 12 sampai 1 hari untuk bisa ke daerah pelayanan dan sebagainya. Dan tentu ini jadi bagaimana pembangunan infrastruktur yang baik bagi mereka. Kemudian upaya mengatasi maldistribusi ini adalah menawarkan program beasiswa yang sekarang memang pemerintah, Kemenkes dalam hal ini dan kementerian ada beasiswa misalnya ke LPDP sudah lebih diperbanyak ke 3T, kemudian ada SKB 2 menteri yang baru kemarin itu untuk seleksi bersama. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menguatkan di 3T. Kemudian memberikan insentif tambahan bagi dokter yang bekerja. Nah, ini teman-teman semua. Jadi mestinya, tapi saya menyorot kebetulan ini kita topiknya dokter, ya ini insentif tambahan bagi dokter. Tapi sebenarnya bukan hanya dokter, tapi semua tenaga kesehatan yang lain. Nah, kemudian berikutnya juga bisa mengembangkan telemedicine untuk membantu nakes medis di daerah terpencil. Jadi ada guidance dari daerah yang lebih perkotaan kepada mereka yang terpencil dan ini harus dibangun dengan baik. Dan tentu butuh sarpras dan infrastruktur yang bagus di daerah-daerah ini. Ya, memperbaiki infrastruktur tersebut itu juga penting. Kemudian regulasi dan kebijakan pemerintah tentu harus ya tadi mengenai ketatan itu tadi harus ketat terkait praktek dokter asing dan harus ada monep yang baik, pembinaan dan pengawasan yang bagus dan untuk maksud melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang tidak sesuai standar. Kadang-kadang ada beberapa sarpras yang tidak melaporkan dokter asingnya datang. Ini kan sangat membahayakan juga. Tiba-tiba sudah ketika terjadi komplikasi baru laporan. Ini kan yang berat dan ini tidak kita inginkan bersama ya. Kemudian maldistribusi sarpras tadi jadi harus ada keseimbangan antara tim barat, tengah, dan timur dan sebagainya. Kemudian meningkatkan jumlah puskesmas dan di mana puskesmas nanti banyak harus ada dokternya termasuk yang onsite dan sebagainya. Alkesnya juga harus diperbanyak. Kemudian ketidakseimbangan ini menyebabkan memang daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap di daerah dibandingkan pedesaan dan terpencil. Kita inginkan bagaimana nanti ke depan, moga-moga ini bisa tercapai seperti kayak contoh standar kesehatan di Jepang, uh, fasilitas kesehatan di desa sama
daerah terpencil, daerah perkotaan besar itu sama. Misalnya apa kalau misalnya dokter berdasar dan sebagainya dan itu sama dan itu standar juga insentif bagi mereka sama, ada regulasinya. Dan ini yang harus diperjuangkan dan memang harus dilakukan oleh pemerintah kalau ingin memecahkan masalah. Ini contoh kasus di kami teman-teman minggu lalu teman-teman mau melakukan suatu pemeriksaan kesehatan dan di daerah terpencil di dusun. Nah, ini jalannya seperti ini. Bagaimana mereka mau melakukan pelayanan kesehatan dengan baik dan tentu tepat waktu kalau infrastruktur yang ada di sana tidak bagus. Ini kita lihat ambulannya rusak ya dan sebagainya ketika jalannya daerah hujan dan sebagainya. Ini adalah challenge bagi masyarakat dan tentu tidak kalau daerah perkotaan tidak akan mencapai seperti ini. Tapi teman-teman di daerah puskesmas, di daerah terpencil, apalagi ada yang jalan kaki lebih dari 1 jam berhari-hari untuk menginap dan sebagainya, ini adalah suatu tantangan yang besar dan tidak banyak orang yang mau mengabdikan dirinya untuk NKRI ini yang memang benar-benar ikhlas mengabdi dan tentu ini yang harus kita kuatkan. Kemudian faktor yang menyebabkan maldistribusi sarpras ini ketimpangan ekonomi dan pembangunan wilayah tentu memang ini tanggung jawab bersama pemerintah untuk menguatkan itu. Kemudian nah ini PAD keterbatasan anggaran tidak semua daerah itu PAD yang kaya. Mereka juga banyak yang mengharapkan hampir 100% pembiayaan dari APBN negara dan ini yang mestinya memang harus diatur sedemikian rupa. Kemudian sumber daya manusia yang terbatas di mana ya tadi jadi SDM bukan hanya SDM nakes tapi juga SDM yang lain karena ini saling keterkaitan. Kemudian tadi kondisi geografis dan aksesibilitas daripada wilayah tersebut ya itu harus bagus juga. Nah, dampak maldistribusi daripada sarpras dan tenaga kesehatan ini adalah keterbatasan akses layanan kesehatan. Jadi penduduk daerah terpencil itu harus menempuh jarak yang jauh untuk biaya tambahan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, ketimpangan kualitas pelayanan, ya, kemudian beban sosial ekonomi ya bagi masyarakat di mana akan justru akan meningkatkan angka kemiskinan dan memperlambat pembangunan sosial bagi masyarakat. Dan bagaimana upayanya? Untuk meningkatkan sarpras, tentu ini pembangunan infrastruktur transportasi, akses jalan, jembatan, seperti kayak tadi ambulan tidak bisa lewat jalan itu harus dibangunkan dengan baik. Dibangunkan gimana caranya biar jalan ini tidak sampai rusak dan sebagainya. Itu juga PR-nya pemerintah bersama ya. Kemudian mempermudah distribusi alkes. Kita ketahui teman-teman, alkes dari luar negeri itu pajaknya sangat tinggi di Indonesia. Kalau kita membeli alat di Jepang dibandingkan Indonesia itu jauh 2 kali lipatnya, naik 100%. Ini PR. Kalau di negara persemakmuran seperti Malaysia, misalnya atau Thailand, contohnya yang dekat dengan kita, itu murah sekali alat itu dan pajaknya rendah. Dan ini harus pemerintah memikirkan itu. Kemudian pengembangan teknologi dan telemedicine menggunakan teknologi untuk mendukung layanan di daerah terpencil sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan medis jarak jauh yang bisa membantu masyarakat. Kemudian program pemerataan anggaran, tadi kalau bisa memang anggaran pemerintah itu baik Pemda maupun APBN itu harus lebih tinggi di bidang kesehatan. Kita ketahui yang mempengaruhi pola kehidupan kita yang bagus itu kan dua hal ini, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kalau dua-duanya bagus, insya Allah ya masyarakatnya gemah ripah loh jinawi, toto tentram itu yang memang idealnya yang diinginkan. Kemudian, nah ini bagi kita sebagai nakes, kami bukan hanya dokter, tapi juga ada perawat bidan, fisioterapi dan sebagainya. Teman-teman semua itu insentif yang berkeadilan itu penting karena kalau tidak seperti ini siapa lagi akan yang melayani dengan baik dan tentu kita tidak munafik juga. Teman-teman nakes ini butuh uang juga ya. Kemudian memberikan insentif termasuk perusahaan investor yang bersedia membangun fasilitas ya. Jadi daerah-daerah yang kurang ini PR kan banyak memang perusahaan-perusahaan besar misalnya dana CSR-nya itu diarahkan ke sana semua. Ya, kita tahu di berita malah ada beberapa berita kemarin dana CSR dan ini dikorupsi. Nah, ini PR. Jadi PR bersama bagaimana menekan korupsi. Kita berharap di era pemerintahan Prabowo ini ya hal sedemikian harus lebih penguatan ya untuk memberantas korupsi tersebut. Kemudian tadi saya bilang minimnya insentif bagi nakes dan ini juga PR bersama bagaimana meningkatkan. Mungkin tidak kita ingin standar seperti Jepang contohnya, tapi itu terlalu tinggi. Ya cukup dengan seperti kayak Malaysia lah, yang cukupan bagi tenaga kesehatan dan yang layak baik di kota maupun di desa. Dan ini harus diambil alih nasional ya. Ada regulasi nasional yang mengatur yang insentif berkeadilan bagi mereka. Nah, alasan misalnya minimnya insentif di daerah dokter terpencil misalnya anggaran yang terbatas ya tentu pemerintah daerah harus mengalokasikan yang baik. Kemudian kurangnya kebijakan insentif yang jelas, jadi tidak semua daerah. Untuk itulah memang harus ada regulasi nasional yang mengatur ini, ada range-nya ya, apakah bentuk dari peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Kesehatan misalnya. Kemudian perbedaan skala prioritas ini, setiap daerah itu ada skala tergantung, karena kan tiap 5 tahun kan ganti pemerintah.
Nah, ini untuk harus ada garis haluan besar negara atau jangka panjang dari pemerintah pusat maupun yang disinkronis dengan pemerintah daerah. Dan ini termasuk di bidang kesehatan itu harus baik ya sebagai prioritas bagi masyarakat. Kemudian ketimpangan antar sektor kesehatan dan sektor lain ya. Kemudian beberapa daerah insentif dokter seringkali rendah dibandingkan insentif sektor lain dan tentu ini yang tidak bisa membuat teman-teman itu tertarik untuk mengabdi daerah tersebut. Untuk itulah pemerintah daerah punya peran juga harus menguatkan bagaimana menguatkan sektor perbaikan terutama insentif daerah bagi nakes yang akan ke sana. Kemudian upaya meningkatkan yang lain, meningkatkan subsidi dan tunjangan, ya tentu tadi saya bilang APBN dan sebagainya. Kemudian pemerintah pusat ada tunjangan khusus dan sebagainya untuk teman-teman nakes ya, bukan hanya dokter dan untuk mereka yang biaya hidup di sana dan sebagainya. Kemudian lebih setara dalam kondisi yang memadai. Kemudian program kontrak dan insentif yang tinggi. Nah ini memang sekarang ada Nusantara Sehat misalnya, atau nanti WKDS yang sebenarnya untuk apa spesialis itu nggak ini. Tapi sebaiknya memang untuk ya harus ada standar yang tinggi. Bagaimana mereka mau mengabdi misalnya itu harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian insentif non finansial misalnya mendapatkan kesempatan pendidikan berkelanjutan. Ini bukan hanya dokter menurut saya, juga nakes-nakes yang lain. Kemudian pelatihan, akses program beasiswa yang meningkat dan kompetensi mereka. Dan tentu ini kalau memang seperti ini kan bagus untuk mereka. Kemudian, nah ini rotasi dan wajib kerja. Jadi sistem rotasi ini memang di beberapa negara sudah diterapkan di daerah terpencil. Tapi kemarin dengan ada misalnya dulu ada konsep PTT nasional dan sebagainya, ini kan dikalahkan di MK. Tapi sebaiknya memang harus ada program khusus, terutama mereka yang diikat dengan beasiswa. Dan itu memang kalau bisa targetnya memang untuk menyelesaikan masalah distribusi itu. Kemudian ada kebijakan. Nah ini teman-teman, kebijakan nasional kita harus konsisten mengatur ini. Jadi mendorong upaya regulasi yang sinkronis, yang tersinkron antar semua, baik itu di nasional maupun daerah, dan menetapkan standar minimum ya, standar minimum yang layak sehingga ini tidak terjadi ketimpangan kebijakan antar daerah. Kemudian meningkatkan insentif bagi dokter yang bersedia bekerja daerah tentu sangat penting untuk menjamin pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah. Ya, jadi diharapkan lebih termotivasi dokter-dokter tersebut atau nakes tersebut untuk bekerja di sana, di mana untuk meningkatkan ujung-ujungnya adalah meningkatkan layanan kesehatan yang baik. Nah ini berikutnya PR yang kurangnya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Jadi ini tentu peran bersama ini signifikan ya, bagaimana ingin ketika melakukan pelayanan kesehatan itu terlindungi. Jangan sampai seperti kasus di Papua, misalnya teman-teman itu tidak nyaman bekerja, kemudian diteror dan sebagainya di daerah timur, beberapa teman bahkan ada cerita dokter spesialis yang meninggal dibunuh dan sebagainya. Ini tidak boleh terjadi lagi. Ini tidak boleh terjadi. Itu peran dari pemerintah mengatur itu, mengawal kebijakan ini untuk melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di sana sehingga harus mereka dilindungi dari ancaman, kekerasan dan tuntutan hukum yang tidak seimbang. Kemudian faktor yang menyebabkan minimnya ini adalah apa? Ketiadaan kekurangan aturan khusus. Nah, ini memang beberapa guru-guru kita di bidang hukum kesehatan merekomendasikan mestinya ada leg spesialis yang mengatur regulasi tidak disamakan dengan warga negara masyarakat lainnya karena jelas memang tujuannya memang untuk mengabdikan diri mereka di bidang kesehatan untuk melayani masyarakat. Kemudian keterbatasan akses bantuan hukum, nih teman-teman yang belajar hukum di sini banyak yang nakes, sebaiknya memang kalau bisa nanti membentuk LBH-LBH kesehatan yang bisa membantu. Jadi promotif preventif itu penting, jangan sampai terjadi sudah kuratif yang bisa lakukan ini sudah terlambat. Sebaiknya memang promotif preventif lebih dikuatkan untuk di bidang hukum kesehatan ini. Kemudian kurangnya kesadaran dalam hak-hak hukum tenaga kesehatan beberapa nakes belum sepenuhnya paham tentang ini dan tidak mendapatkan akses yang mudah di bantuan hukum ini. Kemudian ketidakseimbangan dalam sistem hukum kita terkadang dalam sengketa antara nakes dan pasien, sistem hukum tidak selalu berpihak kepada kita sehingga memang pada idealnya itu adalah memang peradilan yang bagus untuk ini sama dengan dia peradilan khusus itu rekomendasi beberapa kita di bidang expert di bidang hukum itu ya. Tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa. Semoga jauh lebih berpihak kepada nakes. Nah, dampaknya apabila terjadi kurangnya perlindungan hukum bagi nakes, jadi meningkatkan ketakutan dan kecemasan ketika mereka melakukan pelayanan, kemudian penurunan ujung-ujungnya adalah menurunkan kualitas layanan kesehatan mereka, beban mental berat bagi nakes yang melakukan sehingga resiko burnout dan stresnya sangat tinggi ya. Nah, upaya untuk meningkatkan ini adalah peningkatan akses bantuan hukum bagi bagi mereka. Jadi perlu memang teman-teman ini ayo bikin LBH dan sebagainya untuk kesehatan dan tujuannya sebenarnya untuk membantu kawan-kawan, meningkatkan pengawasan dan
atas kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Jadi kita harus melek kalau memang ada sesuatu ya harus segera pemerintah juga men-trigger itu kalau ada sesuatu itu segera dilakukan ini protektif dan sebagainya biar pemerintah juga aware bahwa oh ya ternyata nakes juga butuh ini juga harus kita ini kan. Tapi sebaiknya jangan nunggu sudah terjadi. Sebaiknya memang promotif preventif harus dikuatkan oleh semua OP termasuk kita kami ID gitu. Kemudian kerjasama antar fasilitas kesehatan dan penegak hukum. Dan ini penting teman-teman kerjasama seperti kami mengendorse kerjasama dengan Polda, kerjasama dengan Kejaksaan itu juga penting bagaimana untuk teman-teman ini biar nyaman untuk bisa semoga tidak terjadi suatu ketika mereka melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian pembentukan undang-undang perlindungan tenaga kesehatan ini memang idealnya harus ada lex spesialis dan ada lex posterior tentang ini untuk bagaimana biar lebih bagus untuk ke depannya. Kemudian sosialisasi hak hukum tenaga kesehatan, mengedukasi tenaga kesehatan tentang hak mereka, sehingga mereka dapat memahami dan memanfaatkan jalur hukum yang tersedia bila diperlukan, mendukung asosiasi profesi kesehatan. Jadi tentu OP-OP yang ada di kita ini tentu harus berperan aktif teman-teman, ya oh iya ID, ya IB, ya PPN dan sebagainya untuk perlindungan hukum, advokasi dan bantuan hukum bagi nakes yang menghadapi masalah hukum. Jangan sampai nanti sudah terjadi baru ini. Untuk itulah mari mendekatkan diri bersama dan mari kompak bersama untuk ke sana. Nah, perlindungan hukum yang kuat bagi tenaga kesehatan tidak hanya melindungi hak keamanan, tapi juga memastikan bagi masyarakat untuk menerima kesanan yang berkualitas ya, dan mereka keluar dari zona takut dalam melayani. Dan ini yang kita harapkan nanti ke depan universal health coverage untuk jaminan kesehatan, tapi kalau begini terus ya tidak bagus juga. Sebaiknya memang regulasi negara menyelesaikan carut-marutnya proses JKN kita di Indonesia saat ini dan tentu juga bagaimana untuk patient safety dan juga yang insentif yang layak bagi nakes di era JKN saat ini sangat diperlukan. Kemudian ini kalau memang standarnya seluruh Indonesia, tapi kita nggak tahu kalau memang tidak bisa semua ya nanti ada peran pemerintah daerah dan sebagainya untuk menguatkan di dalam coverage ini. Langkah-langkah untuk mewujudkan UHC, perluasan infrastruktur dan sarpras di daerah terpencil, sosialisasi edukasi JKN yang baik, kemudian distribusi nakes yang merata, diikuti dengan hal-hal yang lain ya, kolaborasi penguatan dengan pihak swasta dan ini perlu diperlukan. Nah ini memang standar dengan sekarang memang saat ini keuangan di BPJS itu lagi ini memang sebaiknya memang kita cuman juga terkendala dengan itu. Kemudian di mana standar kemarin sempat di PMK itu naikkan tarif inasi bijis tapi naiknya hanya 8%. Nah, ini tidak cukup. Bahkan saat sebelum naik yang PMK yang baru 2023 itu untuk yang inasi bijis itu asosiasi rumah sakit swasta itu meminta naiknya 35% tapi hanya naik 8% dan ini juga tidak cukup. Tentu memang standar tarif inasi bijis yang naik ataupun mau bikin sistem standar kesehatan yang lain yang lebih berkeadilan itu juga bagus. Tapi kita tidak tahu, semoga pemerintah lebih pro terhadap kita. Kesimpulannya adalah urgensi kesiapan dokter lokal dan asing dalam praktek Indonesia fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, dan transfer pengetahuan serta alih teknologi. Hal ini penting untuk mengatasi kekurangan nakes di daerah terpencil dan meningkatkan kompetensi nakes lokal melalui kolaborasi dengan dokter asing. Kemudian, regulasi yang jelas dibutuhkan untuk melindungi hak pasien, hak dokter, dan memastikan standar kualitas praktik yang baik. Dengan kesiapan ini, sistem kesehatan kita lebih responsif, merata, dan berkualitas di dalam kebutuhan kesehatan masyarakat. Dan untuk mencapai UHC dalam JKN, memastikan layanan kesehatan berkualitas, perlu perluasan dan peningkatan tarif inasi bijis dalam dua aspek, beriringan di mana regulasi harus kuat, pengawasan yang efektif, kolaborasi lintas sektoral, meningkatkan JKN UHC, dan menaikkan tarif inasi bijis. Dan tentu memang secara regulasi, memang idealnya pembuat regulasi itu juga tidak juga memberikan asuran. Jadi mestinya itu dua hal yang terpisah gitu. Sementara saat ini kan INASIPIJIS dan BPJS ini kan dua hal yang sama. Dia adalah regulasi, dia juga pemberi asuransi. Jadi ini yang tidak bagus secara regulasi hukumnya sebenarnya biar bisa berkeadilan. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada kedua pemateri, Ibu dan Dr. Fitrianingsih dan Bapak Dr. Hadi atas
pemaparannya yang sangat menarik dan memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mohon Bapak Ibu untuk bisa kirim ulang. Itu ada di link chatbox juga, Dek Siti. Iya Bapak, kebetulan ini di kolom chat. Saya saya bacakan ya. Pertama pertanyaannya untuk Dokter Yeni, Bu Yeni, Bu Dokter Yeni dari Ya. dosen kita nih, Bu Rahayu Sri Utami. Melihat urgensi dan kesiapan regulasi terkait dokter asing di Indonesia, bagaimana semestinya regulasi dokter asing berpraktek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam pasal 284 ayat 1 dan ayat 3. Monggo Bu Yeni. Tadi, ya, Ibu yang terhormat, Ibu Rahayu, saya akan menjawab pertanyaan dari panjenengan dari pasal 284 ayat 1 dan ayat 3. Sebelum membahas lebih jauh, kita lebih memahami dulu substansi dari kedua ayat tersebut. Di sini tidak menentukan pasal dengan nomor yang persis sama dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang perlu diperjelas lagi pasal mana dan itu menjadikan PR kita untuk KUHP-nya pada Undang-Undang Kesehatan atau KUH Perdata. Untuk urgensinya adanya dokter asing di Indonesia, secara umum kehadiran dokter asing di Indonesia dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dokter asing seringkali memiliki keahlian khusus atau pengalaman yang tidak dimiliki oleh dokter lokal. Ilmu pengetahuan, interaksi dengan dokter asing dapat memperkaya pengetahuan, menarik minat wisatawan medis. Kehadiran dokter asing dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan wisatawan medis. Nah, adanya kesiapan regulasi Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur praktik dokter asing, salah satunya di Undang-Undang Kesehatan. Ini untuk Ibu Rahayu. Ya, saya mau menambahkan Bu Yeni ya. Moderator, izin Iya, kita interaktif iya, aja. Eh, iya, monggo. untuk yang pertanyaan pertama itu memang tadi saya juga menambahkan dari Bu Yeni itu Iya, ya, untuk apa namanya? Memang saat ini masih ada pembatasan Bu untuk mereka di KEK, ya di PMK-nya juga di KEK dan kalaupun tidak di KEK itu atas persetujuan Menteri. Jadi itu nanti syaratnya fasilitas kesehatan itu meminta ke Menteri dalam hal ini nanti Dinas Kesehatan setempat untuk mendatangkan dokter asing. Tapi sampai saat ini memang sampai hari tahun ini ya tahun ini nakes asing itu kalau nggak salah hanya di KEK dan boleh dan itu beberapa memang seperti kayak Jakarta itu kan ya, harus ada pelaporan dan sebagainya dan memang tujuannya kalau kita lihat undang-undang yang nomor 17 maupun nanti aturannya di peraturan pemerintah yang mengatur turunannya 2024 itu memang membatasi di sana. Boleh berpraktik tapi dalam pengawasan yang ketat Bu seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya kan untuk saya nih, dengan kehadiran dokter asing, apakah untuk umum atau untuk masyarakat kelas atas? Nah, ini Bu, kami juga was-was ini. Kalau apakah mau dokter asing itu kan kalau dengan dibiayai murah seperti sekarang ini, tanda kutip ya insentif. Tentu memang regulasinya harus bagus kalau memang masa nanti dokter asing insentifnya tinggi, terus kita dokter lokal enggak. Dan ini yang tidak berkeadilan dong. Ini pemerintah harus hadir di situ sehingga memang mestinya tidak hanya dokter asing datangkan untuk melayani masyarakat umum, tapi mestinya juga untuk general, karena itu kan yang punya BPJS pun standar JKN juga itu masyarakat juga. Berarti kalau membedakan tidak bagus juga seperti itu, Bu. Nah, apakah mau standarnya dibayar dengan standar BPJS? Nah, ini yang berat. Saya pikir kayaknya susah, Bu. Kalau contoh yang dekat dah perbandingannya, saya pernah di eh, kebetulan kemarin di share untuk S2 saya itu Bu, saya memang mengupas ini tentang tarif bisnis yang tidak berkeadilan. Saya bandingkan dengan Malaysia, Australia dengan Singapura contohnya jauh sekali kita Bu. Jadi kita ini saya punya kolega teman-teman ketika kita workshop keluar pun itu kami diskusi juga kita masih jauh di rendah dibandingkan mereka. Tapi agak bahagianya Bu Rahayu kemarin baru saya pulang dari Thailand itu ketemu teman-teman dari Vietnam dan dari Filipina. Ternyata mereka jauh lebih rendah dibanding kami ya. Alhamdulillah juga ya. Makanya dibanding kekurangan kita juga harus bersyukur juga. Nah, sekarang menurut saya memang ya sebaiknya memang
Kalau memang standarnya dibayar BPJS ya harus mau gitu. Cuman sekarang kalau memang dia dibayar dengan tinggi ya mestinya juga negara kalau memang dia punya keahlian orang lokal tapi punya keahlian yang sama dengan nakes asing itu, kenapa harus dibayar lebih rendah? Ini kan tidak berkeadilan namanya. Seperti itu sih jawaban saya, Bu. Kemudian pertanyaan kedua di chatbox ini dari Rizky Muhammad Sofyan. Izin bertanya, apakah menerima dokter asing kita justru mengabaikan kesempatan untuk berbagi kualitas pendidikan di Indonesia sehingga kita lebih sering saling tergantung nakes luar dari pengembangan potensi dokter lokal. Oke, sebenarnya regulasi tentang mendatangkan dokter asing untuk alih teknologi itu sejak tahun lama setelah alih kemerdekaan juga sudah ada ya, Mas Rizky Muhammad Sofyan. Cuman memang sekarang lebih didengungkan lagi oleh pemerintah karena tujuannya karena tadi masalah maldistribusi itu untuk memecah maldistribusi. Tapi yang terjadi pertanyaan, apakah mau nanti dokter nakes asing itu mau ditempatkan di Papua, mau ditempatkan di Maluku Utara, daerah terpencil? Ini kan jadi pertanyaan. Makanya tadi regulasi khususnya adalah dibatasi di daerah KEK dengan kompetensi subspesialis atau spesialis KKNI level 8 yang memang tujuannya memang satu untuk alih teknologi, yang kedua memang untuk meningkatkan akselerasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di KEK itu. Dan sementara kalau dilihat dari regulasi yang ada saat ini, Mas Rizky, itu belum bisa juga mereka ditempatkan di daerah yang sangat terpencil dan tentu ya ini yang harus dikuatkan karena masalah nakes itu maldistribusi sebenarnya bukan bukan jumlah yang kurang tapi jumlahnya yang tidak merata antara barat, tengah dan timur seperti itu sih. Dan dan memang kalau kita insya Allah kalau lihat dari regulasi yang ada ini kita tidak akan ketergantungan kok. Dan kita harus bukan over confident tapi confident ya teman-teman. Bukan hanya dokter ya Bu Yeni tapi bidan, perawat itu Iya, harus bisa siap. mampu bersaing menurut saya di daerah-daerah kita. Kalau mereka bisa bersaing ke negara luar, kenapa kita juga tidak bisa bersaing? Dan itu jadi pertanyaan. Jangan kita juga takut dengan kendala kita lebih menang di bahasa Indonesia, bahasa yang lain juga kita lebih bisa. Mereka hanya menang sedikit mungkin pembelajaran dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu tentu juga kita harus punya effort yang besar juga untuk itu dan itu bersama sesuai kode etik profesi masing-masing kan ada kewajiban kita untuk meningkatkan keterampilan dan skill kita bersama seperti itu bukan hanya dokter menurutku tapi juga semua nakes yang lain ya dan yang perawat dan sebagainya seperti itu mungkin Bu Yeni ya. Siap, ya, Pak. Ada tambahan dari Bu Yeni tentang pertanyaan Rizky ini? Oke, terima kasih Bapak. Saya sedikit memberikan saran. Kehadiran dokter asing di Indonesia dapat memberikan manfaat. Jadi di sini sangat signifikan bagi sektor kesehatan, namun juga perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di mana kuncinya adalah sinergi antara keduanya. Kita adanya fokus pada peningkatan kualitas dan memanfaatkan kehadiran dokter asing sebagai katalisator. Kehadiran dokter asing dapat dimaknai sebagai melalui program-program tertentu. Terima kasih Bapak Dr. Hadi. Itu teman Ya, saya. kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Randy. Izin bertanya Bapak. Tadi Bapak sudah menjelaskan upaya mengatasi maldistribusi dasar pras dan sarana prasarana. Pertanyaan saya di sini adalah mengapa masalah maldistribusi dasar pras ini masih menjadi isu yang serius di Indonesia meskipun sudah ada upaya dilakukan? Apakah ada faktor struktur yang sistematik yang menghambat upaya pemerataan? Nah, ini jadi PR. Kalau menyorot Sarpras ini sebenarnya hubungannya juga dengan pemerataan pembangunan ya, Mas Randy. Jadi sebaiknya memang sekarang fokus pembangunan itu bukan hanya di barat, tapi juga kuatkan pembangunan sektor, semua sektor itu di daerah tengah dan timur untuk pemerataan, termasuk di bidang kesehatan. Dan kita ketahui misalnya, makanya dengan program sekarang dibangunnya rumah sakit, misalnya misalnya di Kupang itu ada rumah sakit nasional vertikal namanya Ben Boy, kemudian rumah sakit di Makassar ada Super Hub itu bagus juga sebenarnya tujuan untuk pemerataan untuk memudahkan percepatan rujukan, tapi bukan hanya yang mercusuar ya menurut saya, tapi juga daerah-daerah seperti tadi yang kita bilang tadi saya di video itu menayangkan tentang ambulan yang susah ketika ini untuk ke daerah terpencil dan itu apa misalnya perbaiki jalannya, kemudian yang kemudian sarana prasarana untuk ke sana yang juga yang bagus dan sebagainya sehingga nyaman bekerja dan apa apa saja ini masalah tadi masalah APBN, APBD memang banyak daerah-daerah itu daerah-daerah terutama pemekaran itu kan APBD itu banyak mengandalkan dari tunjangan dari APBN, subsidi dari APBN dan ini juga tidak bagus juga. Tentu dipikirkan bersama oleh pemerintah daerah ini untuk mengembangkan. Intinya adalah menurut saya
bagaimana penguatan APBD maupun APBN untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan termasuk untuk membangun sarpras yang ada di daerah-daerah terpencil. Itu yang diperlukan ya, seperti itu. Kemudian itu dari saya. Ada tambahan dari Ibu Yeni tentang pertanyaan Mas Randy ini? Iya, Bapak. Saya sedikit memberikan tambahan. Yang pertama itu adanya kesenjangan akses. Nah, di sini masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang seringkali itu kesulitan dalam mengakses fasilitas. Yang kedua adanya kualitas layanan. Yang ketiga beban ekonomi, di mana masyarakat itu yang terpencil seringkali kesulitan untuk membiayai biaya transportasi dan pengobatan, sehingga mereka enggan atau tidak mampu mengakses layanan pada kesehatan. Terima kasih, Bapak. Siap, makasih Bu Yeni. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Rian Mukhtar. Apakah ada perbedaan signifikan dalam kompetensi antara dokter lokal dan dokter asing yang dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan di Indonesia? Ini kan sebenarnya, ya saya jawab langsung. Ini kan yang disinyalir oleh pemerintah, sehingga bagaimana mau mencapai target kualitas pelayanan kesehatan dan kedokteran itu sama dengan minimal sekarang misalnya contoh kita kan 2025 MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bebas. Jadi artinya nakes dari ASEAN bisa berpraktek di kita dan sebagainya karena kan sudah ada MOU-nya seperti itu. Cuman sekarang, nah bagaimana pemerataan dari dokternya, bagaimana pemerataan daripada sarpras tadi yang di pertanyaan tadi Mas ini juga penting. Nah, bagaimana kalau kompetensi? Menurut saya standarisasi kompetensi dokter Indonesia ini sudah lumayan ya tentu juga mengacu pada standar dari World Federation of Medical Association ya. Jadi WMA itu juga sudah ada dan ini juga sistem kita. Cuman memang apa sih perbedaannya sistem kedokteran di Indonesia ini dengan di persemakmuran? Contoh di Singapura, Malaysia. Kalau Singapura, Malaysia itu kan masuk negara Commonwealth, jadi persemakmuran. Ya. Artinya dia dididik di standar yang sama dengan UK. Jadi itu. Nah, kalau kita kan karena kita merdeka dari Belanda, kita dulu sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan itu sama dengan Belanda dan tentu memang ya tentu kalau memang kita masuk ke persemakmuran itu harus mereka seperti kita mau praktek ke Singapura apa harus ada ujian boardnya seperti kayak ke Amerika juga harus ada ujian nasionalnya dan ini juga ya harus ditempuh juga. Tapi intinya bahwa apakah nah kualitas dokter di Indonesia ini eh, lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dan ini yang tidak boleh. Kita selalu merasa diri inferior dibanding mereka. Menurut saya itu kita juga harus confident dalam hal ini gitu. Saya sendiri punya pengalaman yang banyak ketika keluar dan baik itu workshop maupun fellowship di luar negeri. Kalau kita bandingkan kalau masalah skill, saya pikir kita tidak kurang dengan mereka, tidak boleh kalah dengan mereka. Sama saja sebenarnya. Misalnya teknik operasi berdasar misalnya sama saja. Cuman yang bedakan mereka itulah sarprasnya sangat lengkap. Seperti kayak di Jepang, saya fellowship 2 tahun yang lalu di Jepang itu sama. Saya kemarin tahun lalu saya fellowship di Belgia, di Brussels itu juga sama sebenarnya. Cuma tinggal membedakan adalah bagaimana sarprasnya ini kita dikuatkan dah. Misalnya teknik operasi sama, tapi ada intraoperatif monitor, ada stereotaktik, neuronavigasi dan sebagainya. Seandainya sarpras itu juga diberikan ke dokter-dokter Indonesia yang sama di seluruh Indonesia, alangkah jauh bagus ke depan. Dan tentu menurut saya kenapa sih orang Indonesia itu senang berobat ke Singapura dan Malaysia? Ini ada tanda kutip. Banyak yang ada beberapa penelitian mengatakan bahwa dokter-dokter atau tenaga kesehatan di Singapura dan Malaysia itu memberikan patient need. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pasien itu mereka berikan. Selalu selama ini kan dokter itu ya sibuk atau nakes itu sibuk, jadi tidak sempat mengedukasi dengan baik. Nah, kalau contoh misalnya orang medical check up ke Penang lah, contoh banyak dari kami NTB itu medical check up ke Penang. Dia kerjasama nih, baru datang di bandara sudah dijemput, kemudian di dekat rumah sakit itu dari hotel dia menginap, dia menjelang mau ambil darah itu dijemput oleh rumah sakitnya. Habis setelah dia nunggu hasilnya diajak keliling ke holiday. Nah, kenapa Indonesia tidak membuat itu? Itu yang jadi pertanyaan dan ya tentu ini kompleks juga masalahnya dan jangan khawatir Mas Rian, apakah kualitas kita beda dengan jangan kita selalu itu mindset berpikir itu kita jajahan terus. Kapan kita mau maju kalau begitu? Ayolah, ayo kita contoh India itu. India itu dengan sarpras yang juga sama dengan Indonesia itu mereka sangat confident ketika mau presentasi luar negeri juga sama dan tentu juga kita juga harus seperti itu. Semua nakes di kita harus seperti itu mindset berpikirnya. Seperti itu jawaban saya. Bu Yeni ada tambahan? Sudah cukup, Pak. Mewakili. Berikutnya dari ini anu nih Pak eh,
Dengan Pak Anu Kaprodi, Dokter Danang ini Ketua Perdahuki NTB nih, Asosiasi Dokter Hukum Kesehatan, Ya, SPKJ. salam Sarjana kenal, hukum. Dok. Ya, apakah sangat urgent didatangkan dokter asing? Kompetensi dokter lokal cukup baik. Kalau saya melihat ini masalah distribusi dokter dan kesejahteraan nakes. Kalau bicara transfer knowledge, saya setuju dalam bentuk workshop, bukan melakukan plan kesehatan. Mohon tanggapan. Ya, benar, Dokter Danang. Saya setuju. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya konsep mendatangkan dokter asing itu dari dulu kita lakukan. Seperti kami di Bedah Saraf itu, hampir tiap tahun kita datangkan dokter asing untuk alih transfer teknologi dan knowledge untuk meningkatkan improve skill daripada mereka. Dan itu hampir tiap beberapa bulan kita di Bedah Saraf itu mendatangkan dari luar ada workshop, kemudian ya simposium dan sebagainya tujuannya alih teknologi. Bahkan live surgery ya Pak Kaprodi. Dan itu sebenarnya tujuannya apa? Sama untuk meningkatkan. Dan kalau memang untuk menguatkan tadi menyelesaikan distribusi ya ini PR bersama pemerintah bagaimana untuk menyelesaikan itu. Jangan sampai kan sekarang ini seperti kami di NTB ini Pak Pak Heru. Itu dari 2018 2218-an dokter di NTB itu hampir 1000-nya ada di Kota Mataram. Bayangkan. Ini kan tentu maldistribusi sekali dan ini salah satu miniatur warna di Indonesia. Untuk itulah sebenarnya bagaimana caranya memecah maldistribusi ini yang penting. Dan itu tanggung jawab bersama, bukan hanya kita di OP misalnya, tapi juga peran dari pemerintah untuk mengatur itu dengan baik. Seperti itu dari saya. Bu, ya ini ada tanggapan dari pertanyaan Dokter Danang ini? Oke. Urgensi ini sangat bergantung pada kondisi dan spesifik di setiap daerah. Jika suatu daerah itu memang kekurangan dokter spesialis dan sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu akan mendatangkan dokter asing dapat menjadi solusi sementara. Kualitas pendidikan dokter dan memperkuat sistem kesehatan di dalam negeri tetap menjadi prioritas. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga medis asing dan mencapai pada tenaga kesehatan tersebut. Sampun Pak Dokter Hadi. Ya, makasih Bu Yani. Saya Dilanjut. lanjut ini pertanyaan dari Bu Ani Baik, Pak. Setiawati. Ya, Dipotong. Baik, terima kasih Bapak Danang atas pertanyaannya. Saya sangat menarik dengan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ani Setiawati. Mohon izin saya bacakan untuk soalnya, boleh Pak? ya, silahkan. Saya Ani Setiawati, SH, CP, HM, CP, LA, mau bertanya Pak, apakah masuknya dokter asing menandakan kepercayaan terhadap kualitas pendidikan kedokteran, terhadap kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia, dan bagaimana cara menangani supaya telemedicine merata karena desa terpencil kesulitan untuk akses dan edukasi telemedicine. Ya. Telemedicine untuk di Ya, makasih moderator. Jadi ada dua sisi yang ditanyakan sama Bu Ani. Pertama mengenai apakah dengan masuk dokter asing ini menandakan bahwa dokter Indonesia itu lebih rendah kualitasnya. Saya tidak setuju dengan itu. Ya, karena standar itu Indonesia itu sudah ada standar kompetensi dokternya, ada ujian nasional dan sebagainya, dan itu sudah dikaji juga sesuai dengan aturan regulasi internasionalnya. Cuman yang jadi masalah kan memang seperti kayak kita terdekat dengan Malaysia dan Singapura itu kita tidak di negara persemakmuran. Jadi dokter yang dari Indonesia tidak diakui nanti bekerja di Singapura, Malaysia atau India. Kenapa? Karena bukan negara persemakmurannya gitu loh. Untuk itu memang harus ada ujian nasionalnya. Dan menurut saya tadi saya sudah di presentasi itu saya bilang tadi pertanyaan untuk Dokter Danang juga yang saya jawab bahwa sebenarnya dokter-dokter di luar kita ngomong ASEAN yang terdekat lah Singapura, Malaysia itu mereka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh oleh ini ya, oleh pasien, terutama pasien-pasien yang memang sering shopping dokter ya. Sering ini kan artinya kalau dia sering shopping dokter itu kan dia nggak puas dengan pelayanan satu dokter kan. Nah ini banyak mereka itu makanya kalau dia konsul kan dibatasi misalnya kalau di Singapura itu misalnya dalam satu hari itu bisa dua hanya tiga aja. Tapi dengan konsul itu Pak Heru dia dapat income-nya besar sekali gitu. Kalau bayangkan di Indonesia itu gimana caranya kalau dia mau seperti Singapura insentifnya standar yang tinggi tapi juga bisa. Nah, tentu itu sangat menggembirakan bagi dokter gitu. Dan intinya menurut saya memang sebaiknya dokter-dokter kita ini memberikan ya sekarang lah kita ngomong jangan ngomong insentif dulu. Bagaimana untuk mereka dokter ini harus smart atau nakes ini harus nakes bidan harus smart kemudian
dia mengerti apa kebutuhan, dia datang ke kita apa untuk menyelesaikan masalahnya. Kan ini harus kadang-kadang edukasi kita tidak maksimal di sana. Kalau ada kasus apa, kita hanya ini konsen Ini edukasi itu hanya bikin BS. 1 menit, Baik habis itu banget. pindah pasien yang lain. Ini juga tidak pas. Kemudian berikutnya untuk telemedicine, telemedicine ini sebaiknya memang eh, apa namanya, sebaiknya memang harus dikuatkan dan membangun infrastruktur itu jauh lebih baik di daerah-daerah terpencil, dan misalnya networkingnya ya, karena ini berhubungan dengan kan banyak tuh, tidak ada sinyal nanti masuk ke gunung, daerah terpencil itu di kami saja di Lombok masih ada seperti itu Pak Heru, ketika kita mau pergi ke pelayanan daerah terpencil tidak ada sinyal, dan tentu ini juga tugasnya apa, peran pemerintah bersama untuk meningkatkan itu ya. Dan telemedicine ini sebaiknya kalau memang memang kondisi tertentu memang harus dibuat dengan baik untuk menguatkan kebijakan di kita. Seperti itu jawaban saya, Bu, moderator. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Fadil Bustomi. Mohon Ahmad Fadli Bustomi, beliau ini wakil ketua ID wilayah NTB nih. ya, Pak. Surabaya sekolah itu. Mohon izin saya bacakan untuk soalnya ya, Pak. Oke. Paparannya luar biasa, terima kasih ilmunya. Bagaimana dengan isu marketisasi pendidikan kedokteran relatif LBH, mudahnya masuk kedokteran, sehingga standar input yang berat untuk mengimbangi output yang prima, apalagi terkait globalisasi dan liberalisasi dunia kesehatan, berimbang dengan penjaminan tersedianya pelayanan terbaik, termasuk terkait keberadaan dokter asing dari mana memulai memastikan regulasi ini berbentuk dan terjadi. Ya. Mohon di Makasih Dokter eh, Mbak Siti, Dokter Parli. Terima kasih. Ini pertanyaan yang berat dan susah dijawab. Tapi intinya isu ini yang memang harus dikelindingkan bahwa jangan sampai adanya nakas asing masuk ke Indonesia itu jangan sampai karena memang hanya untuk marketisasi apa namanya globalisasi aja. Tapi bagaimana juga titik beratnya pemerataan ya, pemerataan kita tahu bahwa ini masalah utama di pemerataan di kita. Jadi kalau memang masuknya dokter asing ke kita di KEK, tapi kalau memang ada dokter juga yang dokter lokal yang kompetensi sama dokter asing, kenapa harus masukkan dokter asing? Dan menurut saya ya kita juga harus mengambil ceruk itu, teman-teman juga harus meningkatkan kompetensinya, dokter, terutama kan di PMK tadi kan dokter spesialis, subspesialis yang ditaruh di KK. Ya, jadi seperti kayak dokter Parli kan sekarang lagi ngambil konsultan onkologi Obgyn di Surabaya, ya harus juga kompetensinya kalau bisa disamakan dirinya dengan yang di luar negeri, yang Obgyn onko di sana, dan itu harus bisa bersaing, dan ini yang harus goal kita. Jadi dokter-dokter lokal juga jangan merasa inferior menurut saya, dan harus juga berani bersaing dengan mereka, dan tentu kita yang lebih menguasai medan dibanding mereka gitu. Tapi tentu masyarakat dalam hal ini pemerintah juga harus adil di dalam insentifnya seperti itu. Seperti itu Bu moderator, jawaban saya. ya, baik, terima kasih Bapak. Bisa dilanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke, Untuk pertanyaan selanjutnya dari RSUD Bima Dokter Akbar Dr. ini. Dr. Muhammad Akbar. Mohon izin saya bacakan. Assalamualaikum, saya Dr. Muhammad Akbar ingin bertanya bagaimana terkait persamaan kesejahteraan antara dokter asing dengan dokter WNI. Jangan sampai dibedakan dalam hal tersebut. Ya, Silakan untuk dijawab terima ya. kasih. Terima kasih Bu Siti, Dek Siti. Ini Dokter Akbar ini Kabid Yanmed Rumah Sakit Bima di Sawu sana di NTB. Ah, ini Dokter Akbar saya juga khawatir ini. Gimana caranya pemerintah itu berkeadilan dalam insentif? Jangan sampai insentifnya nakes asing yang masuk di KEK itu jauh sangat lebih tinggi berkali-kali lipat dibandingkan kita. Padahal sebenarnya secara kompetensi juga kalau memang ada orang yang sudah selevel kompetensinya dengan dia orang lokal, kenapa enggak membuat orang lokal seperti itu? Seperti kayak contoh sekarang kan ada rumah sakit Medika yang di Sanur itu ya daerah KEK kan, itu kan sebentar lagi rumah sakitnya jadi. Kami sudah diskusi beberapa kali dengan kawan-kawan di Bali, jangan sampai juga marketplace sana itu dominan nanti yang asing. Bolehlah asing juga, tapi juga harus ada yang lokal juga memberikan warna di sana seperti itu. Itu yang kita harapkan gitu. Jangan sampai, makanya saya kesimpulannya sebenarnya
teman-teman dokter ini juga jangan merasa inferior dibanding mereka. Jangan sampai konsep berpikirnya dokter asing itu jauh lebih baik dibandingkan dokter Indonesia. Belum tentu loh. Coba keliling aja teman-teman yang sempat keliling aja lihat di negara lain. India seperti apa dan ini kita harus bersyukur kita ini lumayan lah ya Pak Heru ya dibandingkan bisa kayak India gitu kan. Tapi memang beberapa negara apa negara bagian maju di India juga agak lebih maju dibandingkan kita. Dan memang menurut saya ya kita ini banyak kendala, misalnya alkes kita yang terlalu mahal. Tadi saya bilang alkes kita banyak impor. Mereka sudah swasembada alkes. India itu swasembada alkes. Vietnam sudah mulai mengejar sekarang. Mereka sudah banyak swasembada alkes. Indonesia ini kita nggak tahu nih kenapa impor terus. Mestinya kalau memang mau swadaya bangun aja sistem yang baik. Bagaimana kalau bayangkan kayak China itu 20 tahun yang lalu dibanding yang sekarang, mereka jauh sekali. Sekarang China itu, coba cek di China, tidak ada satupun made in USA. Semuanya made in China. Kenapa Indonesia tidak made in Indonesia? Ya, alkesnya terutama, kemudian sebagainya. Ini jadi PR kita bersama sih. Siapa ini ya? Pemerintah, regulasi yang baik. Seperti itu, Mbak Siti, jawaban saya untuk Dokter Akbar. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ini juga hmm, Yang lain hanya statement aja, tidak tidak bertanya itu. Terima kasih statementnya, Dokter Us, Dokter Danang, sama Dokter Akbar. Saya bertanya boleh, dokter? Oh ya, ini Bu Kating kita siap. Dok, menanggapi tadi kan regulasi yang dari pemerintah mendatangkan dokter asing. Nah, kalau misalnya dokter asing itu datang ke Indonesia dan ditaruh di daerah terpencil, nah itu untuk pembayarannya ikut siapa, dok? Iya, Nah, pertanyaannya. kalau pembayarannya ikut daerah atau pemerintah, daripada bayarin dokter asing, nggak mending kita bayarin sejawat saja. Maksud saya seperti itu maksud saya. Ya, ya setuju Dokter Tri, saya sangat setuju itu. Saya sangat setuju statement yang tadi. Makanya Karena kan biayanya pasti, maaf, gajinya jauh lebih tinggi daripada gajinya kita di sini. ya kalau betul. Kalau standarnya itu lebih tinggi dari kita ya kita juga harus protes tuh Bu Tri. Jadi menurut saya sebenarnya kalau dia ditempatkan kan saat ini regulasinya itu di daerah KEK, kemudian di daerah yang butuh dengan atas persetujuan menteri. Ya misalnya daerah terpencil atas persetujuan menteri. Tapi yang pertanyaannya adalah Dokter Tri, apakah nakes asing ini mau ditempatkan? Gitu pertanyaan. Ya, Orang orang ditaruh lokal di aja tidak mau, misalnya kenapa nakes asing pasti nggak mau juga gitu. Cuman dibandingkan misalnya pasti misalnya negara-negara yang punya kerjasama dengan kita ASEAN misalnya ya Filipina, Vietnam itu kan pembayaran nakesnya juga sedikit lebih rendah daripada kita Dokter Tri. Jadi mungkin saja mereka mau ke Indonesia gitu dengan pembayaran sekian. Tapi tentu menurut kita kalau saya kita juga harus peran ini makanya teman-teman harus berperan juga nih kalau memang ada suatu seperti itu ya mari kita juga konsolidasi untuk bisa bergaining dengan pemerintahnya jangan sampai ini mereka lebih menganak emaskan nakes asing dibandingkan kita, padahal kompetensinya juga kita tidak kalah jauh dibanding mereka seperti itu, Bu Tri, pendapat saya. ya, dok. Eh, menurut saya daripada mendatangkan, alangkah lebih baik mungkin ya itu mungkin regulasi di setiap eh, daerah itu ada kedokteran atau dari daerah itu membawa eh, apa anak-anaknya untuk sekolah kedokteran atau juga dimudahkan untuk kita sekolah spesialis mungkin seperti itu ya, dok. Ya, betul. Sekarang SKB dua Menteri Kemenkes dengan Mendikbud itu kan salah satu regulasinya ke sana. Adanya kota nasional sebenarnya tujuannya untuk ke sana sih Dokter Tri. Tapi saya khawatir nih nanti sedikit disalahgunakan. Semoga tidak ya. Kalau ada sesuatu kan kita bisa protes juga tuh. Dan tujuannya ke sana sih, dari terutama prioritas yang 3T. Kemudian beasiswa yang terbaru itu Kemenkes kan sudah membuka jalur beasiswa S1. Juga untuk spesialis itu BK Kemenkes dan LPDP, Dokter Tri, LPDP yang terbaru kemarin, itu teman-teman dari 3T prioritas. Dan tentu memang saya sudah bilang bahwa ya sebaiknya memang
kalau teman-teman dari 3T ini prioritas dan memang akan tinggal di sana. Kalau enggak, siapa yang akan memecah maldistribusi ini? Seperti itu sih, Dokter Ferry. Semoga ke depan jauh lebih baik. Untuk itulah saya mengendorse sebenarnya pembukaan FK baru itu tidak fokus kepada daerah-daerah yang maju. Yang saat ini realitanya memang dari 25 sampai 30 FK baru itu ada di Jawa loh. Di Surabaya aja, Sidoarjo itu udah berapa itu? Gimana mereka nanti yang dari Sidoarjo, Pak Heru mau praktek di Papua mau nggak? Itu jadi pertanyaan saya. Ya, sebaiknya memang mestinya ada Universitas Muhammadiyah atau Umaha, FK Umaha di Papua gitu. Bikin Umaha di Papua misalnya. Itu kan keren tuh. Datangkan nanti SDM-nya, Dokter Tri dikirim nanti Umaha per 2 tahun ngajar di sana. Nanti kan mereka otomatis muridnya kan dari sana. Nah, ini yang belum dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya mestinya FK-FK atau universitas besar di Jawa itu bikin cabang di Maluku sana, kirim SDM-nya, rolling dan sebagainya. Kan kita punya dana nih. Itu tujuannya memang untuk tugas mereka juga bagus untuk memecah peran distribusi ini. Nah, sekarang kan yang realitanya Dokter Tri banyak mereka bangun di Jawa tuh. Sidoarjo udah berapa FK-nya? Di Surabaya sudah berapa? Mungkin 12-an kalau nggak salah Surabaya. Piye tuh, wong Surabaya disuruh neng Papua pegunungan sana iso ora? Nggak mau paling, ya kan? Ini yang PR kita bersama sih. Ini dari saya, Dokter Tri. Pak Heru, saya juga sedikit gregetan ini. Makanya sebenarnya ini peran pemerintah juga untuk mengadili bagaimana caranya membuka FK itu harus ada moratorium, maksudnya terbatas gitu loh. Jadi mestinya buka, jangan selebar-lebarnya, tapi disesuaikan dengan di mana di situ. Cuman sekarang kali lagi politik will juga. Siapa yang dekat kekuasaan, dia yang cepat buka. Ini yang susah di kita. Tapi itu realitanya, Dokter Tri. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk mengingatkan waktu terbatas ya Pak. Mungkin Ya. pertanyaan tadi menjadi penutup terakhir bagi acara ini. Siap. Terima kasih atas sharing yang sangat mengesahkan Bapak atau Ibu. Para audiens mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hadi Dr. Yuni Fitrianingsih sudah bersedia berbagi ilmu bersama kami. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada para pemateri untuk menyampaikan pesan penutup. Bapak atau Ibu pemateri, kami persilakan. Bisa menyampaikan pesan penutup. Bu Yeni dulu ya. Ya, boleh, silakan. Dulu Bu MC, nggak apa-apa. eh, Teman-teman, para Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Kaprodi yang masih membersamai kita sampai siang mau menjelang sore nih, udah lewat dua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman para peserta semua. Tapi intinya kita membahas ini tidak sebatas webinar menurut saya, tapi tetap kita juga dalam kerangka berjuang untuk kemaslahatan kebaikan bersama dan tentu teman-teman tenaga kesehatan ini lebih melek hukum dan sebagainya. Tujuannya sebetulnya apa? Untuk juga bisa bergaining posisi dengan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan ujung-ujungnya derajat kesehatan masyarakat dan bagaimana PR kita bersama semua yang ada di sini dokter-dokter, nakes yang lain yang ada di sini untuk bagaimana membantu juga baik lewat apapun itu untuk memecahkan maldistribusi tenaga kesehatan, sarpras, kemudian meningkatkan insentif yang layak dan meningkatkan perlindungan hukum. Nah, ini peran kita bahaskan kebetulan ini webinar hukum, kita aspek itu yang harus kita kuatkan juga. Dan tentu rekomendasi menurut saya itu adalah kita penguatan di benar tuh Pak Heru dan teman-teman bikin LBH di itu tujuannya apa? Ya sama untuk menguatkan dan memberikan perasaan yang nyaman dan aman semua warga negara termasuk nakes ini di kita semua di daerah-daerah dan sebagainya sehingga mereka bekerja dengan maksimal di dalam melayani masyarakat. Seperti itu dari saya Bu Siti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Dr. Yani Fitrianingsih, bisa menyampaikan pesan penutupnya. Ya, terima kasih untuk Pak Moderator.
pada kesiapan dokter, baik lokal maupun asing, merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah lembaga perlu bekerja sama untuk mencapai dalam tujuan ini. Kesiapan dokter lokal dan dokter asing serta sinergi yang baik antar keduanya merupakan kunci keberhasilan program ini. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan dukungan yang memadai baik dalam bentuk fasilitas maupun kebijakan untuk memastikan keberlangsungan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan ditutup oleh Pak Rektor. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama para narasumber yang sudah sharing ilmu kepada kita semua. Kita tutup pertemuan atau webinar pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini menjadi jariah dari para narasumber, jariah dari dekan dan kaprodi hukum umaha dan ini memberi manfaat yang besar buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk bisa sesi foto bersama. Saya bantu dari sini. Oke. Baik, Bapak Ibu, di slide pertama bisa on-cam semua. Sudah? Untuk slide kedua, set slide ketiga, yang terakhir. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Untuk link absensi akan kita share. Terima kasih. Barangkali Terima ada kasih. yang belum mengisi, saya share di grup. Terima kasih. Makasih BEM Oke. Maha. Makasih Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Kaprodi dan teman-teman BEM, MC dan lain-lain. Terima kasih juga, Dok. Terima kasih Pak Sukses Dokter. selalu. Terima kasih Dokter Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Rektor. Teman-teman semua, panitia. Hmm, aku unsur kayak gitu, aku tahu. Mana pas kayak gitu tahu.